And it goes a little something like and it goes a little something like and it goes a little something like Penjelasan singkat tentang alat yang kami buat ini adalah pada metode transmisi, transmitter dan receiver cahaya diposisikan berlawanan dengan jari berada di antara keduanya. Berbeda dengan metode transmisi, pada metode refleksi, transmitter dan receiver cahaya berada berdekatan dengan jari berada di antara keduanya. Pada penelitian ini dipilih metode refleksi dengan mempertimbangkan kemudahan pemasangan komponen. Penggunaan metode tersebut hanya pada area-area tertentu seperti jari dan telinga. Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah adanya perbedaan penyerapan cahaya yang terjadi pada jari. Variasi penyerapan cahaya pada jari dipengaruhi dari beberapa komponen, yaitu penyerapan cahaya secara konstan terjadi pada kulit, jaringan, darah vena, dan darah arteri, dan kemudian gerakan dan perfusi darah. Sinyal biometrik dari PPG yang berkualitas tinggi mendasari pengukuran frekuensi pernapasan, volume O2 max, kandungan oksigen dalam darah, variabilitas denyut jantung, tekanan darah, dan efisiensi jantung. Meskipun demikian, optical noise, warna kulit, crossover problem, lokasi sensor, dan perfusi rendah sehingga dibutuhkan optomekanik dan algoritma ekstraksi sinyal yang bagus. Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini fotodioda digunakan untuk mengukur aliran darah di ujung jari, di mana infrared sebagai transmitter dan fotodioda sebagai receiver. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah diperolehnya trainer pengkondisian sinyal yang dapat menunjukkan adanya penguat sinyal tegangan terhadap input sinyal tegangan dari sensor infrared dan fotodioda saat mendeteksi aliran darah pada ujung jari. Di sini, kenapa kita menggunakan rangkaian bandpass filter? Karena bandpass filter dapat melewatkan sinyal tertentu akibat salah satu karakteristik metode PPG berupa adanya optical noise dengan frekuensi denyut jantung yang rendah, berkisaran 1 Hz sampai dengan 1,67 Hz, sehingga diperlukan rangkaian low pass filter. Namun, menimbang bahwa rangkaian penguat sinyal tidak boleh ada sinyal DC yang dilewatkan, sehingga rangkaian LPF tidak bisa diterapkan di bagian awal rangkaian. Akan tetapi membutuhkan rangkaian high pass filter, di mana kapasitor pada HPF berfungsi menahan tegangan DC. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan simulasi pada Proteus. Di sini transmitter ini memancarkan cahaya dan menembus kulit karena panjang gelombangnya yang sangat kecil. Saat cahaya mentok di pigmen darah, cahaya akan mantul dan ditangkap oleh si receiver ini dan mengeluarkan output yang mana output dari receiver ini sangat kecil, ya berkisaran hanya 10 mV. Yang mana untuk menyalakan LED ini dibutuhkan sekitar 2-3 volt sehingga dibutuhkan 101 kali penguatan. Sebelum kita kuatkan, kita terlebih dahulu memfilter tegangan dengan bandpass filter. Bandpass filter ini terdiri dari high pass filter dan low pass filter sebagai batas atas dan batas bawah, yang mana batas bawahnya ini 0,46 Hz itu didapat dari high pass filter dan batas atasnya itu 2 Hz dari low pass filter ini. Nah, alasan saya menentukan pita bandpass ini dari 0,46 sampai 2 ini karena detak jantung manusia ini dalam keadaan normal itu berkisar sekitar 1 sampai 1,6 Hz, dan bisa jadi ini detak jantung itu kan ada yang tidak normal, itu mungkin bisa di atas atau di bawah yang dari tadi itu yang saya rentangkan di 0,46 sampai 2. Nah, setelah di filter tadi kita kuatkan sebesar 101 kali yang didapat dari rumus 1/R1 dibagi R2. Nilai outputnya ini akan diteruskan ke
resistor, dan LED. Nyalanya LED ini bergantung dengan adanya detak nadi kita. And it goes a little something like. And it goes a little something like.